Selamat malam ya teman-teman. Balik lagi ke kelas bandarmologi ya. Di video sebelumnya itu saya ada di video kelas sebelumnya yaitu saya mengatakan macam-macam analisa bandarmologi menurut versi saya dibagi 4 ya. Ternyata ada satu yang kelupaan, yaitu corporate action gitu. Corporate action. Untuk corporate action yang kita bahas kali ini itu ada stock split ya, atau pemecahan. Stock split atau pemecahan gitu. Kita langsung praktek ke dua saham. Yang pertama ke saham TPMS, yang kedua ke saham SCCO gitu. Yang pertama TPMS dulu. Ini grafik harga saham TPMS ya, menunjukkan ketidakliquidan suatu saham ya. Ini saham gak liquid ya, mau stock split gitu. Stock split pemecahannya itu 1:2. Jadi nanti yang punya saham satu lot akan jadi punya 2 lot gitu. Cuma harganya dibagi 2 juga gitu. Harganya dibagi 2 juga. Dari ini kan perkiraan pas tanggal 12 Desember ya, pas pengumumannya keluar itu harganya di 1990. Kalau stock split maka harganya akan ke sini gitu. Cuma nanti ya, ini akan menyesuaikan di harga come date ya, harga come date-nya nanti. Tujuan untuk stock splitnya itu untuk meningkatkan likuiditas saham ya, meningkatkan likuiditas. Dan untuk pengumumannya itu 6 Februari. Untuk come date-nya itu 13 Februari. Untuk ex date-nya itu 14 Februari ya. Ini nanti di tanggal 13 Februari misal harganya 2000, itu sampai closing masih 2000. Kemudian di tanggal 14-nya karena rasionya 1:2, 2000 dibagi 2, jadi tanggal 14-nya harganya jadi 1000. Cuma yang punya satu lot akan jadi punya 2 lot gitu. Pemecahan gitu, pemecahan biasa. Untuk ini jadwal RUPS-nya ya. RUPS ini sebenarnya hanya formalitas ya. Ini RUPS-nya tanggal 26 Januari 2024. Sekarang masih tanggal 21 sekarang. Udah tanggal 21. Sebentar lagi gitu. Di iPod pun itu udah keluar ya tanggal pentingnya gitu. Untuk come date-nya itu 13 Februari, ex date-nya itu 14 Februari ya. Dengan rasio 1:2 stock split pemecahan gitu. Dan yang membuat menarik dari saham-saham stock split ini, kalau sahamnya yang saham tidak liquid gitu, itu dari segi fundamental dan valuasinya gitu. Bisa dilihat di sini saham TPMS itu revenue-nya, pendapatannya itu 11 triliun ya. Gila banget 11 triliun gitu. Cuma dia hanya bisa membukukan profit 98 miliar ya. Dan earning per share-nya itu 249 ya. Cuma ini bertumbuh terus ya. Bertumbuh terus gitu. Ini tahun 2018, 2019, 2020, 2021 itu kan ada COVID. 2022 pemulihan, 2023 mulai membaik, 2023 sampai kuartal sekarang itu earningnya melonjak ya, earningnya melonjak itu. PBV-nya 0,9 ya, masih kecil gitu. Dia punya cash juga besar ya. Cashnya 243 miliar, sedangkan market cap-nya itu di harga sekarang hanya 936 miliar. Dengan dia punya aset 2 triliun ya. Ini masih dibilang under value banget ya untuk perusahaan TPMS ya. Kalau di stock split seperti ini ya kita carinya yang under value gini. Juga jangan main terlalu pendek ya, karena agak beresiko karena likuiditasnya juga kurang ya. Likuiditasnya kurang gitu. Kemudian yang kedua itu SCCO. SCCO sama di spike ini itu dia pengumuman mau stock split, kemudian jarum dan
harganya jatuh lagi ke bawah gitu, ke bawah. Ini untuk SCCO itu rasionya 1:4 ya, sama seperti tadi, dipecah satu lot jadi 4 lot, harga sahamnya juga dipecah dibagi 4 gitu, masih sama gitu. Ini untuk tujuannya melakukan stock split itu untuk meningkatkan jumlah saham yang beredar. Wajar karena jumlah saham yang beredar dia itu hanya 2 juta lot ya. Ini kan 205 juta lembar ya. Berarti kan 2 juta lot. Setelah stock split itu sebenarnya masih sangat kecil ya. Hanya 8 juta lot gitu. 8 juta lot. Dan ya udah sih. Kemudian untuk pengumuman stock splitnya ini masih lama ya. Masih lama, Maret ya. Ini kan come date-nya berarti tanggal 7 Maret ya. Sekarang aja masih Januari. RUPS-nya itu masih di Februari ya, Februari gitu. Harga sahamnya udah spike ini. Kemungkinan ya potensinya akan bergerak sama seperti ini gitu. Spike, kemudian turun sampai mau RUPS, spike lagi, turun lagi. Nanti setelah stock split biasanya akan rally gitu. Biasanya kalau saham-saham non liquid gini ya, biasanya akan rally. Gitu sih. Untuk SCCO ini ya, SCCO ini dari segi valuasinya justru lebih menarik ya daripada TPMS gitu. Dia punya cash itu 1 triliun ya, ini 999 miliar ya, 1 triliun gitu. Cashnya dia itu 1 triliun. Utangnya dia, total utangnya dari utang jangka pendek dan jangka panjang itu hanya 500 miliar aja nggak nyampe gitu. Dan kalau dibuka di laporan keuangan itu dia itu nggak punya utang bank gitu, jadi aman gitu. Cashnya 1 triliun, market capnya cuma 2 triliun, berarti ya setengah dari market cap itu bisa dibeli ya dengan duit cash perusahaannya gitu. Dan asetnya itu 5,3 triliun ya. Revenue-nya ini juga yang gila banget. Revenue-nya itu 5,6 triliun, 5,6 triliun ya. Melebihi market cap-nya ya. Revenue-nya itu pendapatannya itu melebihi market cap-nya ya. Artinya ya ini perusahaan benar-benar under value ya. Net profit-nya itu 263 miliar. Ini baru kuartal 3. Ada 263 miliar net profit-nya gitu. Earning per share-nya itu 1.200. Luar biasa. Cuma kalau ini cash dibagikan semua ya bisa 4 ribuan, hampir 5 ribu gitu. Book value-nya, nilai asli sahamnya itu di 24.061. Sementara harga sekarang itu masih 9.800. Ini masih ada selisih 100% lebih ya. Selisih 100% lebih itu, hampir 3 kali lipat. Book value-nya terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Net profit-nya itu bertumbuh. Ini sama ya, 2020, 2021 itu COVID, 2022, 2023 itu mulai membaik ya. Mulai membaik dan tercermin di kuartal 3 pun itu earning-nya langsung meledak ya. Dan juga SCCO ini rutin bagi dividen ya, bagi dividen tiap tahunnya. Di sini ada datanya, kayaknya enggak. Cuma Bapak Ibu bisa cek sendiri di RT Bisnis. SCCO ini rutin bagi dividen tiap tahunnya. Cuma sayangnya SCCO ini itu stock splitnya itu di bulan Maret ya. Sekarang aja masih Januari akhir ya. Ya ini bisa untuk tabungan aja ya, tabungan aja. Untuk watchlist itu SCCO ya. Saya sendiri akan ikut ya, ikut ke SCCO-nya, bukan TPMS-nya ya. Karena dari segi valuasi SCCO itu lebih menarik ya. Dan juga setelah stock split diharapkan nantinya likuiditasnya akan membaik ya. Sehingga
dia tidak akan terkena notasi ya, kena notasi yang likuiditas gitu. Cukup segini sih ya untuk kelas bandarmologi tentang corporate action stock split ya. Jadi kalau Bapak Ibu nemu saham yang mau stock split itu Bapak Ibu analisa lagi fundamentalnya ya. Karena pada umumnya saham-saham yang stock split itu fundamentalnya bagus ya. Cuma kalau sahamnya udah likuiditasnya tinggi dan dia mau stock split itu ya lebih baik dihindari dulu gitu. Karena biasanya stock split itu juga dimanfaatkan untuk distribusi ya. Untuk distribusi gitu. Gitu sih untuk kelas bandarmologi kali ini ya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa cuan di market ya. Terima kasih teman-teman. Selamat malam.